Ini jangan kamu mengeluh tentang kehidupan, tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Karena apabila kita tidak bersyukur, takutnya nanti rezeki yang ada ini takutnya nanti ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia. Kita masih bisa memandang keluarga, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, di pagi yang cerah ini teriring doa mudah-mudahan kita semua yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sedang kekurangan mudah-mudahan dicukupkan, yang lagi mencari jodoh pasangan mudah-mudahan cepat bertemu, yang lagi memerlukan uang mudah-mudahan rezeki dilancarkan dan cepat mendapatkan uang, dan mudah-mudahan yang terpenting kita semua sehat dan selalu ditetapkan iman. Di pagi hari ini insya Allah saya akan bercerita. Di cerita ini ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada haru bercampur. Sekitar seminggu yang lalu ada murid saya alhamdulillah dipertemukan kembali dan kami berbincang-bincang dengan dia. Alhamdulillah beberapa tahun, sekitar 6 tahun kalau tidak salah, tidak ketemu, akan tetapi dia masih kenal. Saya sedikit agak kurang kenal karena karena yang namanya murid kan banyak. Jadi terkadang kita sedikit lupa-lupa siapa ini siapa. Kalau dia kan cepat mengenalnya karena guru itu biasanya lebih sedikit. Nah, jadi kita ngobrol. Dari obrolannya itu saya terus terang sangat senang sekali. Kenapa jadi senang? Saya ingat waktu itu dia minta doa, minta amalan agar hidup berkecukupan, hidup enak, dan istilahnya kalau misalnya orang punya, dia juga punya. Waktu itu karena sesuai dengan pesan guru saya juga, artinya kasihkan amalan salawat ini, dan karena kondisinya sangat memprihatinkan, mohon maaf
kita tidak menyebutkan nama karena kondisinya seorang anak yatim dan lain sebagainya, maka ditambah amalan yang lain. Setelah dia mengamalkan beberapa tahun tidak ada kontak, tidak ada ketemu, alhamdulillah ketemu dengan saya, sudah membawa pasangan, sudah membawa istri satu, anak satu. Nah, di dalam hati saya, alhamdulillah, kan waktu dulu dia sendiri yang bilang bahwa tidak mungkin, bahasa Banjarnya kada mungkin, ulun itu ada yang mau. Kalau di bahasa Indonesia tidak mungkin saya ini ada yang mau. Setelah melihat itu, saya langsung teringat omongannya waktu itu. Nah, itu saya sangat senang. Kenapa? Karena apabila kita ingat ada Allah yang membantu kita, insya Allah segala masalah bisa teratasi. Setelah ngobrol, ada masalah ini, itu, dan lain sebagainya. Kembali saya menanyakan, sekarang ini tinggalnya di mana? Katanya sekarang ini ulun tinggal di Palangkaraya. Ulun itu saya ya. Nah, terus dia berkeluh kesah lagi, katanya hidup sekarang ini susah, hidup sekarang ini kerja sehari makan sehari, artinya tidak ada lebihnya lah. Tapi saya yang anehnya itu, di tangannya ada kunci mobil, yang mobilnya tidak perlu kita sebutkan, yang harganya lebih daripada 1,5 M. Mobil saya saja tidak sampai segitu harganya, dia mobilnya lebih daripada 1,5 M. Nah, kata saya, lah itu apa? Mobil siapa? Mobil saya. Mobil mertua kali? Tidak, mobil saya, mobil ulun. Nah, kalau mobil kamu, terus ini anak siapa? Anak saya. Ini istri siapa? Istri saya. Maka disitulah saya langsung memberikan nasihat, karena dia murid saya, bahkan termasuk murid kesayangan saya. Sejak ini jangan kamu mengeluh tentang kehidupan, tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Karena apabila kita tidak bersyukur, takutnya nanti rezeki yang ada ini takutnya nanti ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia biasanya kan suara saya agak lembut, mendengar agak kasar, agak keras seperti itu dia kaget. Kata saya, ingat, orang yang seumuran kamu saja banyak yang tidak mempunyai tempat tinggal. Banyak yang tidak mempunyai pasangan. Banyak yang tidak mempunyai anak. Banyak yang tidak mempunyai harta benda, itu pun mereka masih bisa tersenyum. Wajah mereka masih bisa tersenyum. Masih bersyukur kata-kata mereka. Sedangkan kamu yang sudah mempunyai, menurut pendapat saya,
ada kelengkapan, kamu masih mengeluh. Jangan lagi seperti itu. Takutnya nanti harta kamu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah karena biasanya murid-murid kesayangan saya itu kalau dikasih nasihat dia akan menunduk. Dan mudah-mudahan dia tidak lagi ada sedikit pun kata mengeluh. Ya. Bayangkan seorang anak yatim yang tidak punya apa-apa bisa seperti itu, sudah bersyukur luar biasa. Masalah zaman sekarang, zaman sulit, zaman ini enggak usah dibicarakan. Kalau kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa berselawat kepada Rasulullah SAW, kalau kita bisa istighfar, kalau kita bisa basmalah, kalau kita bisa bersedekah, walaupun sedikit, rutin kita kerjakan yang 4 ini, insya Allah salat kita jaga, insya Allah hidup kita istilahnya berkecukupan, insya Allah damai. Jangan kita sedikit-sedikit mengeluh, ya. Jadi cerita ini kenapa saya ceritakan di sini? Siapa tahu ada orang yang mempunyai hal yang sama, sudah mempunyai ini, itu, segala macam, masih saja mengeluh. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah rezeki akan berduyun-duyun datang kepada kita. Kalau kita pandai mengeluh, takutnya hidup kita tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia orang yang mengeluh, karena harta itu apabila kita bersyukur, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya raya. Kalau kita mengeluh, berapapun harta kita, karena ada istilah, kalau mobil 1 pengennya 2, mobil 2 pengennya yang lebih 3, mobil 3 pengen punya usaha jualan mobil. Kalau kita tidak bersyukur sudah dapat istri cantik, mau yang lebih cantik, mau yang lebih cantik, mau yang lebih cantik lagi. Kalau kita bersyukur, oh inilah sudah yang dikasih Allah kepada kita. Jadi inti daripada obrolan kita pagi ini adalah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, agar kita menjadi orang yang kaya hati kita, kaya jiwa kita, mudah-mudahan kaya harta kita, mudah-mudahan kita semua disehatkan dan hidup kita penuh keberkahan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.